Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif ya sobat ya. Oke, pada video kesempatan kali ini tuh kita hanya ngobrol saja resolusi kita untuk di tahun 2021 untuk channel Peternak Primitif ini. Sekali lagi tetap dukung channel Peternak Primitif, channel yang kita bangun untuk share dan juga berbagi informasi seputar dunia ternak, baik jenis unggas, budidaya ikan dan lain sebagainya ya. Intinya kita hidup di kampung, yang penting nggak kampungan, tetap berkarya, berkreativitas dan juga membangun dari kampung maupun dari desa ya sobat ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua hanya bercerita panjang lebar, hampir mau 2 tahun kita pertama itu menjalani usaha di bidang ternak ya. Sekali lagi untuk rangkaian pengalaman yang kita lakukan serta tantangan ya, kalau kita kasih sebuah atau kita bikin analisa SWOT-nya itu ya, apa yang menjadi hambatan, kekuatan, kelemahan kita selama kurang lebih 2 tahun ini ya. Apalagi video ini kita khususkan menjelang pergantian tahun ya sobat ya, bagaimana di tahun 2021 nanti ke depannya kita Peternak Primitif tetap semangat dan tetap berkarya, tetap juga terus berinovasi di dunia ternak ini ya sobat ya. Oke, pertama gue akan cerita dulu historicalnya ya, inisiatif kita untuk membangun usaha di bidang ternak ini gitu ya. Meskipun awalnya itu jelas skala rumahan ya sobat ya, sekali lagi skala rumahan. Kalau kita bercerita itu kita gua dengan adek ya, meskipun kita memiliki beberapa basic akademisi ya, cuman sekali lagi terkadang untuk yang namanya style ya, hobi, habit ya kan, terkadang jalur yang kita tempuh itu tidak harus sesuai dengan latar belakang akademis kita ya. Oke, dan gue juga nggak harus bercerita lah apalah latar belakang tersebut. Intinya ini sangat kontradiktif dari pemahaman ilmu akademis yang gue pelajari maupun saudara gue, adik gue itu ya. Kita coba memulai usaha ternak, melihat ragam potensi yang ada di kampung ya. Tadinya kita kurang lebih, kalau gue sendiri ada 10 tahunan di kota besar mengadu nasib lah ya. Begitu juga ada gue yang ikut mengecam pendidikan di Pulau Jawa lah. Namun kita berinisiatif pulang ke kampung halaman, bisa berkumpul dengan kedua orang tua, sama keluarga istri gue juga ya semuanya. Gue bisa bertemu semuanya. Akhirnya gue pulang deh tuh ya di awal-awal tahun, kurang lebih 2018an ya. Gitu ya. Di sini starting kita memulai prospek usaha nih, apa nih yang mau kita kembangkan di kampung ya sobatnya. Oke, melihat ke belakang rumah maksudnya ya, penuh kenangan dan memorial sekali ya, yang pastinya dimana kita waktu kecil seringkali bercengkrama. Selain di area rumah, perkarangan rumah, juga di belakang rumah itu ada sedikit kebun lah ya, nggak terlalu luas. Dulu bokap itu seringkali senangnya bercocok tanam gitu ya, jenis sayur-sayuran dan lainnya. Dan juga beliau juga senang itu bibitin ayam gitu ya, budidaya ayam-ayam kampung lah, ayam-ayam lokal yang jumlahnya ataupun kuantitasnya nggak terlalu banyak, dan hasilnya pun hanya bisa kita konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari ya sobat ya. Seiring perjalanan, karena kita udah hidup di desa kampung, pulang kampung ya, jadi kita melihat potensi itu, kita mulai nih, gue sama ade dan juga share sama bokap nyokap ya, bagaimana kita coba merintis sebuah usaha ternak ya di bidang unggas. Salah satunya itu ayam. Dari 5 ekor ayam yang kita miliki, dalam arti kata 5 ekor itu masih punya bokap lah, artinya ayam yang 5 ekor itu tuh dikasih makan selama ini sama bokap lah, masih iseng-iseng lah pulang kerjaan beliau ya. Oke, kita mulai dah tuh ya, bikin kandang sederhana, kecil ukurannya ya, karena ayam pun kuantitasnya, jumlahnya juga belum begitu banyak gitu ya. Meskipun saat sekarang ini nggak terlalu banyak juga sih ya. Artinya kita coba memulai budidaya nih, skala rumahan. Yang penting kita tahu dulu nih yang namanya bagaimana sih cara berternak ayam gitu.
sekalipun video ini dibikin bukan berarti kita udah sukses ya, cuman masih tahapan proses pembelajaran. Akan tetapi ini bagian dari jurnal true story kita aja gitu ya, momentum. Makanya channel ini juga ada ya sobat ya, jadi historical perjalanan kita ya di peternak primitif ini. Oke, kita mulai deh tuh asesmen ya. Asesmen dalam arti kata kita nanya-nanya prospek ternak ayam di kampung ini seperti apa gitu. Kalau melihat ras, kalau banyaklah masukan dari saudara lain sebagainya, baik itu bentuk support maupun cemooh, pastilah ya yang namanya hidup bermasyarakat kan ada aja ya sobat ya. Oke, gue santai aja sambil ngerokok nih ya. Oke, sampai ada celutukan lo mau ternak ayam kampung, rata-rata perumahan atau rumah di sini, masyarakat yang bermukim di sini tuh memiliki ternak ayam, meskipun dia lepasin aja gitu aja ya, mau makan mau kagak gitu, ataupun bekas nasi habis mereka makan yang udah nggak kepake, udah kebuang, baru mereka kasihin tuh kan gitu ya. Tapi tetap dengan spirit dan rasa optimis, kita mengemas dalam arti kata memulai dari skala kecil dulu ya. Otomatis kita mulai dari skala kecil, mulai melakukan pembuatan mesin tetas sederhana gitu kan, ekspansi kandang kecil-kecilan gitu. Apalagi dengan kontur tanah kita di area kandang kita saat ini tuh kemiringannya cukup tinggi, terjal ya, dalam arti kata itu enggak dataran seperti hamparan tanah-tanah atau lokasi orang kebanyakannya gitu. Sebuah tantangan yang cukup besar bakal kita alami nantinya itu ya. Cuman itu tadi, kita tetap konsisten, dalam arti kata tahap demi tahap kita lalui. Coba dari beberapa ekor ayam, dari 5 ekor ayam tadi 4 indukan 1 pejantan. Ketika kita maintain dengan baik dan bagus, kemudian ayam itu bertelur, telurnya supaya ayam itu tidak mengeramkan telurnya sehingga menghabiskan masa produktivitasnya karena dia melakukan proses pengeraman. Untuk itu kita cari alternatif bagaimana kita bikin yang namanya itu mesin tetas gitu ya, meskipun awalnya itu sampai pakai kardus ya sobat ya. Kalau sobat bisa, atau kita kasih dari review video gitu ya, sebelumnya ini ya, mungkin ada itu ya, kalau gue nggak salah pernah gue upload itu, adek gue juga bikin itu ya. Berjalan begitu ya, dalam arti kata bukan selalu smooth ya, baik bagus, banyak tantangan, rintangan, produktivitas dan hasil belum juga kita dapatkan secara maksimal ya sobat ya. Tapi karena dengan rasa kegigihan, rasa penasaran, kita tetap coba terus. Kemudian rasanya kurang puas dengan bibit indukan 4 ekor dan 1 pejantan ini, kita sampai ngetem cari bibit-bibit ayam lokal lainnya yang cukup bagus, ras unggulannya mungkin bisa dibilang meskipun dia masih kategori ayam kampung lokal, cuman mungkin udah ada beberapa perkawinan silang terjadi, sehingga terlihat dari bobot, bentuk rasnya, dan juga ketahanan dari ayam tersebut terhadap penyakit maupun hama ya. Bakteri maksudnya. Seiring perjalanan akhirnya kita nambah deh kuantitas ayam gitu ya. Kemudian kita coba treatment meskipun sifatnya masih terkadang 60% itu adalah eksperimental, dalam arti kata kita nggak ada rumusan yang sangat baku untuk meraih dan mengembangkan bibit-bibit ayam ini. Cuman kita tetap coba, dalam arti kata kita coba melakukan proses perkawinan silang antara bibit lokal dengan ayam-ayam Bangkok, sehingga kita bisa bikin yang namanya bibit ayam kampung super gitu ya. Nah, karena terlihat dari postur tubuh dan juga gestur dari jenis ayam tersebut. Kemudian melihat pangsa pasar yang cukup tinggi terkait kita pembelian pakan. Kalau kita tok pabrikan, sehingga kita pernah mencoba kurang lebih itu 9 bulan dari masa transisi untuk pengembangan maupun ekspansi banyaknya ayam nantinya. Kita udah mulai kewalahan nih ya, nantinya bakal beli pakan tok semuanya itu pabrikan dengan cost yang lumayan tinggi kan sobat ya. Kita muter otak lagi, dalam arti kata kita coba membuat atau membuat sebuah pakan alternatif dalam arti kata kita mengejar PK ataupun protein kasarnya maupun vitamin dan gizi lain sebagainya itu tetap tercukupi asupannya gitu ya. Cuman kita menggunakan bahan-bahan alami atau yang biasa kita sebut itu proses fermentasi, itu ya, meningkatkan kadar
protein kasar yang terdapat dari bahan-bahan pakan standar yang kita miliki. Misalkan kita melakukan proses fermentasi terhadap bekatu gitu kan, atau dedak yang biasa kita kenal, kemudian ampas kelapa, kemudian ampas tahu tempe gitu ya. Coba kita lakukan proses fermentasi yang notabene untuk skala kecil kita masih mampu mendapatkan hal tersebut ya. Jadi setidaknya cost untuk biaya pakan itu sedikit terpangkas lah gitu ya. Kemudian untuk vitamin, treatment, pengobatan terkait ayam-ayam yang terkena penyakit seperti snot, tatelo, dan lainnya itu ya. Kita coba treatment dengan pengobatan obat-obat yang alami, dalam arti kata dari daun pepaya untuk penambahan stimulan maupun ke daya tahan tubuh, atau ketika ayam-ayam kita kena kutu gitu ya. Kutu yang menghinggapi bulu-bulunya itu kita mandiin dengan daun sirih gitu. Jadi banyak treatment alternatif yang kita pikirkan gitu ya. Ya, karena filosofinya sebagai manusia kita tahu cognito ergo sum, gue ada karena gue hidup. Ya, gue berpikir karena gue hidup gitu ya. Jadi terakhir kali kita nggak mikir mati atau kurang waras atau juga terlelap tidur ya sobat ya. Jadi seperti itu rangkaiannya yang kita alamin. Sampai kita ekspansi juga, mulai berternak di bidang DOD ataupun bebek ya. Meskipun kuantitasnya juga tidak terlalu banyak, tapi tetap dengan spirit dan proses pembelajaran yang ingin kita lalui selalu. Jadikan sebuah bisnis, usaha, peluang, dan momentum yang kita lakukan itu adalah proses pembelajarannya sobat ya. Jadi kita tuh nggak akan pernah puas kalau ini dianggap sebagai proses pembelajaran, karena ilmu itu sangat dinamis, berkembang, dan juga universal ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa dapatkan, baik kita sharing terhadap peternak-peternak lokal yang sudah mau mumpuni, yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi, kita tetap logowo, dan kita pastikan kita inisiatifnya ingin belajar dan menyerap ilmu serta masukan dari peternak-peternak lokal yang sudah melalang buana di bidang peternakan khususnya unggas ini. Kita juga sharing, nanya-nanya gitu ya. Intinya itu tadi, mau belajar ya. Melihat sepanjang perkembangan yang kita lakukan hingga kita ekspansi selain terhadap ternak ayam lokal, kemudian sekarang kita coba jenis ayam baru KUB, kemudian kita coba bebek lokal gitu ya, sehingga kita juga ikut memobilisasi masyarakat supaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berbudidaya jenis unggas seperti misalkan bebek. Sampai kita bersama-sama berinisiatif membuat sebuah kelompok peternak untuk bagaimana mendapatkan stimulan dari pemerintah daerah. Alhasil meskipun secara kuantitas tidak banyak, kita juga bersyukur stimulan ini juga dapat terrealisasi pada akhir tahun kemarin ya sobatnya. Masih tahun ini sih sebenarnya ya. Apalagi ini menjelang akhir pergantian tahun ya. Akhirnya juga kegiatan social entrepreneur yang kita lakukan itu juga alhamdulillah membuahkan hasil, dalam arti kata bukan sebagai nilai value yang tinggi gitu ya secara material, tapi secara moral bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan pertama lahan-lahan tidur gitu kan, perkarangan-perkarangan rumah yang tidak terisi dengan misalkan produk tani ataupun produk ternak yang tidak terlalu produktivitas atau hanya dibiarkan dengan tanaman-tanaman liar saja, sehingga kalau kita membangkitkan gairah semangat para masyarakat untuk ikut dan berpartisipasi berternak skala rumahan kecil, meskipun dapat bebek kurang lebih 1 lusin atau 2 lusin, kalau dikembangin kan lumayan untuk mensubsidi atau juga memangkas ya kebutuhan rumah tangga. Minimal kita bisa tiap hari mengonsumsi atau ceplok telur, atau juga bisa ditukar telurnya dijual, kita beli lauk lainnya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba kembangkan ya sobat.